Kemudian yang saya mau tanyakan, terapi ini bagaimana dilakukannya seperti apa? Terus cara kerjanya seperti apa? Ya kalau yang saat ini sedang ramai itu kan pemberian vaksinasi aktif dengan virusnya yang diberikan ke tubuh si manusia. Tapi kalau dari TPK ini kita memberikan antibodi yang sudah terbentuk di dalam penyintas dari COVID yang sudah sembuh dari COVID-19. Halo, selamat pagi Sobat Advance. Bertemu lagi dengan saya Yana di Yo Wis. Yuk, waktunya Indonesia Sehat. Sobat Advance, pernah nggak sih dengar istilah donor plasma konvalesen? Belakangan ini banyak banget pasien virus corona yang mencari plasma darah untuk penyintas COVID-19. Lalu apa sih yang dimaksud dengan donor plasma ini? Dan kita akan lebih bahas lebih lanjut oleh Dr. Dwi Novinintias, SPPK. Halo dok, apa kabar? Ya, baik, puji Tuhan, sehat. Ya dok, kita mau tanya-tanya nih hari ini tentang terapi plasma darah. Sebenarnya terapi plasma darah itu apa sih dok? Saat ini mungkin dikenal terapi plasma konvalesen ya, kalau kita biasa singkat itu dengan TPK. Itu merupakan terapi pemberian dari plasma pasien penyintas COVID yang sudah sembuh tentunya, yang kemudian akan diberikan ke pasien yang saat ini sedang menderita COVID. Diharapkan nantinya pemberian plasma dari penyintas COVID ini bisa membantu kesembuhan dari pasien yang saat ini sedang dirawat. Oh gitu. Jadi kalau misalkan nih pasien COVID nih, dia harus sampai dengan tahap apa yang memang mereka butuh plasma darah ini? Atau misalkan kita baru masuk nih awal-awal, udah agak sesak napas sedikit, langsung dikasih plasma darah? Atau misalkan apakah tunggu dia masuk ICU atau gimana dok? Iya. Memang ada kriterianya ya, beberapa kriteria tertentu untuk terapi plasma konvalesen ini diberikan. Jadi kalau misalkan memang dia OTG, dia ketahuan sebagai penderita COVID tapi tanpa gejala itu tentu tidak kita berikan terapi plasma. Karena kan dia memang tidak ada keluhan ya. Kemudian kalau ada pun keluhan tetapi itu ringan, itu juga belum ada tempatnya untuk pemberian plasma konvalesen ini. Jadi kita mulai berikan biasanya di kriteria yang sudah masuk di derajat sedang dan berat. Kemudian yang saya mau tanyakan, terapi ini bagaimana dilakukannya seperti apa? Terus cara kerjanya seperti apa? Apakah ada kriteria? Contohnya misalkan kalau pasien COVID-nya ini wanita, apakah memang boleh menerima donor plasmanya ini dari cowok kah atau cewek atau gimana? Kalau prinsip kerjanya sebenarnya ini masuk ke kriteria sebagai vaksinasi pasif. Ya kalau yang saat ini sedang ramai itu kan pemberian vaksinasi aktif dengan virusnya yang diberikan ke tubuh si manusia. Tapi kalau dari TPK ini kita memberikan antibodi yang sudah terbentuk di dalam penyintas dari COVID yang sudah sembuh dari COVID-19. Dan itu nanti mekanisme kerjanya dia bisa memberikan dua efek, melalui efek sebagai antivirus, ya nanti kalau diperpanjangkan lagi detailnya dia bisa memblok yang namanya reseptor di ACE2 reseptor gitu ya. Kemudian untuk efek mekanisme yang lain dia bisa membantu menstimulasi imunomodulator dari pasien. Itu dari cara kerjanya. Kemudian kalau untuk bagaimana tadi kriteria-kriterianya, ya kalau kriteria-kriterianya itu supaya bagaimana menjadi pendonor ya, pemberi donor plasma COVID ini, ya yang satu pasti pertamanya itu udah mutlak dia harus penyintas COVID, sudah pernah kena COVID-19. Kemudian juga dia harus sudah terbukti sembuh. Dan bukti baik dari dia COVID itu dibuktikan dengan pemeriksaan PCR yang positif. Kemudian kalau untuk sembuhnya itu dengan pemeriksaan PCR juga yang negatif. Kemudian kriterianya dari usia itu bisa
18 sampai 60 tahun. Oh, oke. Kriterianya yang kemudian itu dia setelah boleh mendonorkan setelah 14 hari resolusi gejala dari COVID itu udah sembuh kira-kira 2 minggu ya, 14 hari. Karena dianggap 2 minggu itu untuk masa pemulihan ya, untuk dianya sendiri. Kemudian kita mengutamakan pendonor dari plasma ini adalah yang laki-laki. Ya, karena kenapa yang perempuan tidak boleh? Itu ditakutkan dia memiliki antibodi. Ada yang kita sebut anti HLA atau anti trombosit, anti yang lain-lain itu yang bisa meningkatkan reaksi transfusi. Terjadinya reaksi transfusi apabila nantinya diberikan plasma ini. Kemudian kalau untuk tadi pertanyaannya apakah harus wanita diberikan oleh yang donor wanita, itu juga enggak sih. Kita tetap menganut prinsip utama untuk proses transfusi ataupun donor darah. Jadi itu harus mengutamakan kecocokan. Jadi kita lakukan uji cocok serasi dulu, penentuan golongan darah, yang itu yang harus kita utamakan sih. Berarti kalau kayak gitu Sobat Advance, nggak semua orang yang memang pernah kena COVID bisa menjadi pendonor plasma ini ya. Nah terus saya mau tanya dok, untuk kitanya sendiri nih, misalkan kita pasien COVID, setelah mendapatkan plasma darah ini, ada nggak sih kira-kira efek sampingnya atau smooth aja semua atau gimana dok? Iya, kalau menurut pelaporannya, ya ini dia hanya sedikit sekali memberikan efek ya atau reaksi. Dari 200 atau kalau nggak salah itu baru dilaporkan satu adanya reaksi transfusi ya kita sebutnya. Dan itu juga hanya merupakan gejala yang ringan seperti gatal, kemerahan gitu. Namun juga gejala transfusi yang kita tahu secara umum itu dapat terdiri dari berbagai grade, ada yang ringan, sedang, berat. Tetap sih meskipun pelaporannya saat ini belum dilaporkan ada sampai yang derajat berat, tetapi kita tetap harus waspada untuk ke arah pemberian plasma. Adanya reaksi transfusi yang berat itu seperti TRALI, singkatan dari Transfusion Related Acute Lung Edema. Jadi seperti kelebihan beban ya, kemudian atau TACO, Transfusion Associated Circulatory Edema. Jadi itu yang beratnya. Jadi kita mesti waspada dua hal itu yang akan terjadi jika dilakukan transfusi. Sebenarnya itu bukan hanya transfusi plasma ini aja ya, baik donor darah apapun komponennya itu kita perlu waspadai. Nah, seberapa besar sih dok tingkat efektivitasnya terapi ini? Apakah misalkan kalau contoh ya dok, misalkan dia udah sampai masuk ICU gitu, terus dikasihin terapi ini, apakah langsung berangsur-angsur pulih dengan cepat atau tergantung balik lagi dari antibodinya sendiri, gimana dok? Iya, kalau secara penelitian, karena ini terapi plasma ini kan belum merupakan terapi yang terstandarisasi ya. Misalkan untuk obat dari malaria itu obat kina itu zaman dulu udah terstandarisasi. Tapi untuk saat ini namanya pandemi, obat juga waktu itu belum ada yang benar-benar ditujukan terhadap virus ini. Jadi dicobalah segala macam jenis obat dan terapi, salah satunya ini terapi plasma. Jadi di berbagai negara ini masih diberikan dalam rangka lingkupan uji klinik gitu. Jadi pemberiannya sembari boleh diberikan, tetapi tetap juga dijalankan keilmuan untuk penelitiannya, apakah ini memang terbukti efektif. Nah, saya mau tanya lagi dok, sebenarnya terapi plasma darah ini itu ada pro atau kontraknya nggak sih? Oh iya tentu. Karena itu penting ya dok ya. Iya. Karena kan sesuatu itu tadi yang saya bilang ya, kembali ke situ. Segala sesuatu terapi atau
obat yang baru itu tentunya harus melalui uji klinis ya. Jadi ibaratnya memang sudah dibuktikan dia benar-benar memberikan efektivitasnya sekian, terbukti, baru kita lakukan itu. Namun karena ini mengingat pandemi, jadi antara uji klinik dan pemberiannya sebagai terapi itu berjalan bersamaan. Saya tanya sebagai orang awam ya, Dok. Misalkan nih ketika kita itu pasien COVID, terus kita diberikan plasma darah, mungkin ya kita udah terlalu sesak napas atau gimana gitu, ada penyakit bawaan juga. Itu berapa persen tingkat lebih cepat sembuhnya gitu loh, Dok? Mungkin yang tadinya udah hampir 2 minggu nih, masih obatnya masih banyak misalkan, terus ya kan kita nggak tahu ya, Dok, kadang-kadang kan ada orang yang setiap orang beda-beda, ada yang cuma 5 hari udah kelihatan ininya gitu, ada yang hampir mau 2 minggu tapi masih itu. Dengan plasma darah itu kira-kira bisa itu dia, itu juga kayaknya pertanyaannya tidak bisa dijawab pasti dengan persentase keefektifannya ya, karena satu dari pasien itu sendiri kan memang ada faktor pemberat lainnya itu berbeda-beda. Kemudian terapi yang diberikan kan bukan hanya terapi plasma ya, jadi terapi standar untuk COVID-19 ini kan selain diberikan plasma, dia juga diberikan antivirusnya gitu kan. Jadi semuanya kerjanya mungkin sinergis tetap. Oh iya, Dok, saya mau tanya, kalau misalkan nih saya pernah jadi pasien COVID, terus saya mau mendonorkan plasma darah saya, apa sih kriteria? Misalkan saya cowok ya, Dok ya, apa sih kriterianya si seorang pria ini bisa mendonorkan? Ya mungkin dia mau berbagi kan, karena kan dia udah sembuh nih, mungkin dia punya antibodinya sendiri, jadi dia pengen nolongin orang-orang lain. Kira-kira kriterianya gimana, Dok? Iya, sedikit mengulang yang tadi yang sudah dijelaskan, berarti kriteria-kriteria untuk mendonorkan plasma, yang satu pasti dia sudah harus sembuh dari COVID. Ya, waktu pas lagi COVID itu ada bukti dia positif dengan PCR, kemudian ketika dia sembuh dari COVID dia ada bukti juga negatif dengan PCR-nya. Kemudian ada resolusi gejala, kalaupun misalkan dia ada bergejala, setelah negatif itu terhitung 2 minggu dari itu, ke depannya dia baru boleh mendonorkan plasmanya. Kemudian usia, dari rentang usia tadi 18 sampai 60 tahun. Kemudian yang itu jenis kelamin ya, diutamakan, yang bukan berarti tidak boleh, diutamakan dari laki-laki. Kemudian jika yang wanita dia boleh asalkan belum keguguran atau kehamilan. Dan yang penting juga adalah kadar dari antibodinya. Untuk prosedurnya, Dok, kayak saya nih, misalkan saya pria, terus saya pernah jadi pasien COVID di RSPAD. Apakah kalau misalkan saya mau mendonorkan plasma itu, saya ke RSPAD atau misalkan bisa ke RT atau kemana gitu, Dok? Prosedurnya gimana? Iya, sebenarnya saat ini sudah berkembang untuk fasilitas-fasilitas pendonoran plasma COVID ini. Itu bisa ke rumah sakit kami atau di UTD atau unit transfusi darah di RSPAD atau ke PMI. Ataupun misalkan bisa juga ke UTD di rumah sakit lain. Bisa yang memiliki fasilitas alat yang namanya aferesis. Karena metode pengambilan plasma dari COVID ini bukan sama seperti donor darah, mendonorkan darah biasa ya. Itu cuma ditusuk, terus kita ambil darahnya dalam satu kantong. Itu tidak seperti itu. Kita ada alatnya, nanti ditusuk, kemudian pertamanya diambil seluruh komponen darah, baik yang merah, yang plasmanya. Nanti difiltrasi di dalam alat tersebut. Kemudian untuk prosedurnya itu kita karena prosesnya agak rumit ya, jadi kita memastikan dulu bahwa memang si calon pendonor ini oke semuanya. Kadar antibodinya bagus, kita periksakan juga untuk penyakit-penyakit menular yang melalui transfusi darah, itu bisa kita cek parameter dari HIV-nya,
hepatitis B, hepatitis C, dan juga sifilis. Kalau misalkan itu lolos, semuanya negatif, baru kita hubungin orangnya untuk proses pelaksanaannya bisa di kapan. Prosedur pertama, kita ambil sampelnya, contoh darahnya ibaratnya ya. Bantu nanti kita tes semuanya, itu termasuk tes kadar antibodinya, titer dari pasien penyembuh yang sudah sembuh dari COVID, kemudian dites juga tadi infeksi-infeksi menularnya. Kalau semuanya oke, nanti kita hubungin kembali. Oke. Ya, untuk Berarti kalau kayak gitu sebenarnya berarti bisa saya simpulkan bahwa donor plasma darah ini aman sekali ya, Dok? Aman. Karena kan udah melalui berbagai macam tahapan dan rangkaian yang panjang dulu ya. Iya. Nah, Sobat Advance, dicatat ya informasi-informasi penting yang sudah dijelaskan oleh Dr. Novi. Makasih ya Dr. Novi atas kesediaannya ke Studio Advance pagi ini. Dan Dr. Novi juga udah sharing ke kita mengenai plasma darah ini. Thank you, Dok. Ya, sama-sama Yana. Sehat selalu ya, Dok. Ya, saya selalu juga. Sobat Advance, jangan lupa untuk share informasi bermanfaat ini ke keluarga, rekan-rekan, dan teman-teman kamu ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe YouTube channel kita supaya kita makin semangat untuk menghadirkan informasi-informasi menarik kepada Sobat Advance. Akhir kata, Sobat Advance tetap sehat, tetap semangat, dan ikuti protokol kesehatan. Kita berjumpa lagi di episode YoWis selanjutnya. Sampai jumpa. YoWis, yuk waktunya Indonesia sehat. Advance. Advancing life.